Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William George Lawalata dari kelas E dengan NIM 210901501072. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Materi yang saya pilih yaitu pendapatan nasional. Yang akan dikaji yang pertama itu konsep dasar pendapatan nasional. Yang kedua, komponen pendapatan nasional. Yang ketiga, perhitungan pendapatan nasional. Dan yang keempat, pendapatan per kapita. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Konsepnya yaitu ada PI, DI, GDP, GNP, NNP, dan NNI. Yang pertama, pengertian GDP, Gross Domestic Product, GDP, atau disebut juga Produk Domestik Bruto, PDB, adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi dalam negeri. GDP ini adalah produk WNI dalam negeri dan WNA dalam negeri. Yang kedua, pengertian GNP. GNP merupakan jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri. Tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Rumusnya, GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Yang ketiga, pengertian NNP. Seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Cara untuk menghitung NNP adalah PNB dikurangi dengan penyusunan modal. Rumusnya, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang modal. Pengertian NNI. NNI merupakan produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea masuk, dan bea cukai. Rumus dari NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pengertian dari PI. PI merupakan pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Rumus dari PI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pengertian DI. DI merupakan pendapatan yang diterima seseorang
yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung, seperti pajak penghasilan. Rumus dari DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. GDP sama dengan pendapatan WNI dan WNA di dalam negeri. Itu kalau pendapatan WNI di luar negeri positif, sedangkan pendapatan warga negara asing di dalam negeri minus. Kedua, GNP, depresiasi plus barang pengganti modal. NNP, pajak tidak langsung, subsidi. Keempat, pendapatan nasional neto, PNN. Laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perorangan, dan pembayaran transfer atau transfer payment. Yang kelima, personal income, yaitu pajak langsung, dan disposable income. Contoh soal, diketahui PDB Indonesia sebesar 130.100,6 miliar. Pendapatan neto luar negeri 4.955,7 miliar. Pajak tidak langsung 8.945,6 miliar. Penyusutan 6.557,8 miliar. Iuran asuransi 2 miliar, laba ditahan 5,4 miliar, transfer payment 13 miliar, pajak langsung 12 miliar, konsumsi 100.000 miliar. Hitunglah GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. GNP sama dengan GDP plus produk neto terhadap luar negeri. Ini sama dengan 100,6 miliar plus 4.955,7 miliar sama dengan 135.056,3 miliar. NNP, GNP dikurangi penyusutan, yaitu 135.056,3 miliar dikurangi 6.557,8 M sama dengan 128.498,5 M. NNI sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung 128.498,5 M dikurangi 8.945,6 M sama dengan hasilnya 119.552,9 M. PI sama dengan NNI dikurangi transfer payment kurangi iuran jaminan sosial plus iuran asuransi plus laba ditahan plus pajak perseorangan sama dengan 119.552,9 M dikurangi 13 M dikurangi 2 M tambah 5,4 M sama dengan 119.539,9 M dikurangi 7,4 M sama dengan 119.532,5 M. DI pajak tidak DI sama dengan PI kurangi pajak langsung 119.532,5 M dikurangi 12 M sama dengan 119.520,5 M. Tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. Yang keempat, untuk membuat rencana pembangunan. Manfaatnya yang pertama, sebagai komponen pengukur tingkat kemakmuran negara. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga,
dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Yang keempat, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama kualitas sumber daya manusia, yang kedua keadaan alam, yang ketiga ketersediaan modal, yang keempat stabilitas dan kebijakan, yang kelima kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pendapatan. Faktor produksinya tanah, penerimaannya sewa, simbolnya R, yaitu rent. Faktor produksinya tenaga kerja, penerimaannya upah atau gaji, simbolnya W atau wage. Faktor produksinya modal, penerimaannya bunga, simbolnya I, interest. Faktor produksinya skill, penerimaannya profit, simbolnya P, profit. Pendekatan pengeluaran, rumah tangga, konsumen, pengeluarannya konsumsi, simbolnya C, consumption. Di rumah tangga, pemerintah, pengeluarannya pengeluaran pemerintah, simbolnya G, government expenditure. Rumah tangga ke perusahaan, pengeluarannya investasi, simbolnya I, investment. Rumah tangga luar negeri, pengeluarannya ekspor impor, simbolnya X ekspor M impor. Contohnya diketahui data sebagai berikut. Dalam miliar pengeluaran konsumen 125.000 M, tingkat investasi 150.700 M, pengeluaran pemerintah 130.000 M, nilai ekspor 225.250 M, nilai impor 170.500 M. Hitunglah besaran pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Jawab. Rumusnya itu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. Y sama dengan 225.000 M tambah 150.700 M tambah 130.000 M ditambah 225.000 kurang 250.000 M dikurangi 170.500 M sama dengan 405.700 M ditambah 54.750 M sama dengan 460.450 M. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.